Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang sangat suci ini, insya Allah nanti juga akan dikumpulkan kita bersama sayyidid du'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di jannatin na'im insyaallah. Salawat dan taslim atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi maqwatil baqi. Akan betul Bapak sekalian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Dia bersama sahabatnya dia berkunjung atau bersiarah di makbarah atau pekuburan Baqi. Wada'a ilaihi. Kemudian Rasulullah mendoakan, Assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin fa inna insyaallahu lahiqun. Allahumma ghfir lana wa lakum. Ketika setelah itu berdoa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan kepada sahabatnya, wadatu qad ra'ayna ikhwani angkata maladdaudani, dan saya melihatnya itu adalah saudara-saudara kami. Apa kata sahabat? Walasna ashabi wa ikhwani ya Rasulullah. Dan bukankah kita ya Rasulullah ternyata diberi isi surat mana suruna Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan antum ashabi, tetapi ada nanti satu umat yang mana umatku ini jauh setelah kematian itu baru dia lahir, dan dia sangat saya tidak pernah melihatnya, dan dia sangat beriman kepada. Maka inilah siapakah orang itu Bapak Ibu sekalian, yang beriman dan tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kanitnya bintah, dan tidak pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga mengatakan kitalah orang yang paling tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah mengatakan bahwa ada satu umat yang ada satu hamba yang sangat tinggi keimanannya. Bukan malaikat yang tinggi imannya Bapak Ibu sekalian. Memang malaikat selalu disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul memang harus dia beriman kepada Allah karena dia diberikan mukjizat, diberikan risalah.
Begitu juga dengan sahabat Bapak Ibu sekalian, karena dia selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis senantiasa dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita hamba umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita melihat Rasulullah, kita tidak pernah bersama dengan Rasulullah, tetapi kita senantiasa mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau seperti ini kita sangat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis kita juga sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhir hayat Rasulullah, irbatuna nabinta bilog nalisu ripambasi ng Allah Taala, nasala Jibril, nono Jibril, lokpi nabinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, ummati, ummati. Wahai Jibril, umatku, umatku. Apa kata Jibril? Semurtika di umat wala rasul. Sesungguhnya umatku sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan disakiti. Maka Rasulullah juga mengatakan, wallahi Jibril, demi Allah Jibril, ya Rabbi la arda, saya tidak akan ridha kalau ada umatku satu pun tama ilalan narakane kung Allah Subhanahu Wa Taala bitina na binta Bapak Ibu sekalian mangan roman roki Bapak Ibu sekalian untuk sareku amagi bersama kita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaannya kepada kita, inilah yang sepatutnya bentuk kecintaan, yaitu adalah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meneladani dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa waktu itu Bapak Ibu sekalian, dalam satu riwayat, akan kawan tu nasi tulang dan minta si bawa sahabat. Kemudian datanglah seorang fakir miskin membawa dengan anggur, bawa agak senda anggur dengan hanya tidak terlalu banyak, hanya sedikit, ya satu keranjang tapi kecil. Ketika waktu itu orang miskin ini yang mengantarkan anggur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah saya sangat sungguh bahagia, menyambut tidak tinggi. Maka waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian, dia mengambil menerima hadiah dari orang fakir miskin ini dengan anggur ini. Ketika anggur itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan satu porsi, nanti si kedua, kemudian ketiga dan seterusnya sampai habis Bapak Ibu sekalian. Dan sahabat bertanya, dan karena saking enaknya perasaannya ini orang miskin, hadiahnya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah memakan semua hadiah dari Rasulullah dari orang miskin ini, dan orang miskin itu kembali meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, waktu mati, ya orang miskin ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak membagikan makanan itu, membagikan anggur itu kepada kami dan kita bersama-sama? Kenapa kamu sendiri yang memakannya? Apa kata Rasulullah? Saya tidak memberikan anggur itu karena anggur itu sangat kecut. Di ujung kanan. Saya tidak mau menyinggung, jangan sampai kau memakan anggur ini dan ambil hitam kamu. Sehingga orang miskin ini melihat kamu, melihat majemurku karena kecutnya. Saya ingin menjaga perasaannya orang miskin ini supaya dia tidak tersinggung. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa petik dari sini? Yang bisa kita petik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai, walaupun sedikit bersama suatu pemberian, dia sangat menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mengeluh dengan pemberian tersebut. Walaupun dia tidak suka, tidak sama dengan kita.
Maka menghargai Bapak Ibu sekalian, itulah hal yang terpenting. Menjaga tali persaudaraan, itulah hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Apalagi kenapa kami angkat sedikit ini Bapak Ibu sekalian, di saat sekarang ini sebentar lagi kita menghadapi namanya pilkada di Kabupaten Pindrang ini. Jangan Bapak Ibu sekalian, karena kita paham dan tahu bahwa semua putra-putra orang Pindrang ini inilah yang terbaik yang kita akan pilih. Tapi kami sampaikan dalam khutbah ini Bapak Ibu sekalian, jangan kita berselisih, berpecah belah disebabkan persaudaraan hancur Bapak Ibu sekalian, disebabkan karena dengan beda karena beda pilihan kita. Boleh beda pilihan, persaudaraan tetap terjalin, persaudaraan tetap tidak terkoyak, persaudaraan tetap bersatu Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki Pindrang ke depannya. Inilah yang paling terbaik Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai gara-gara ini pilkada membuat tali silaturahim kita terputus Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah summa na'udzubillah. Satu riwayat Bapak Ibu sekalian, kisah ini menunjukkan bahwa ada orang kaya yang ingin menunaikan ibadah haji. Setelah dia menunaikan ibadah haji, dia titipkan kepada saudaranya. Saya ingin menunaikan ibadah haji, ini saya titip uang saya 1.000 dinar. Ya. Dia titipkan uang di Bapak Ibu sekalian 1.000 dinar. Setelah dia menunaikan ibadah haji, kembali dari menunaikan ibadah haji, orang yang dia tempat titip uang ini 1.000 dinar meninggal Bapak Ibu sekalian. Mati. Ketika dia meninggal, orang kaya ini bertanya, bagaimana jalan keluarnya ini? Di mana disimpan uang saya yang 1.000 dinar ini? 1.000 dinar itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali, berapa miliar. Dia bertanya kepada ulama, bahkan dalam riwayat bahwa dia bertanya kepada Imam Masjidil Haram. Dia mengatakan, ya Imam, saya titipkan uang saya 1.000 dinar kepada sahabatku yang amanah, tetapi dia meninggal, saya tidak tahu di mana uang itu disimpan sekarang. Dia minta taruh. Begini saja, tengah malam kamu pergi ke sumur Samsam, orang ke sumur Samsam, muliin. Kalau dia penghuni surga, otomatis dia akan berteriak, dia akan menjawab kamu. Ketika waktu itu tengah malam, dia panggil namanya, tetapi tidak terdengar suaranya, tidak ada panggilannya Bapak Ibu sekalian, tidak dijawab panggilannya. Besok malamnya seperti itu lagi. Dipanggil, tapi tidak pernah dijawab Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian orang kaya ini risau, kemudian dia kembali bertanya kepada ulama, di mana kira-kira bagaimana saya bisa temukan ini? Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia kembali. Kamu pergi ke Yaman, ada satu sumur namanya Barhut di situ. Itulah pintunya mulutnya neraka di situ. Kamu ke sana, panggil dia. Kalau dia menjatuh, suaramu ada di sana, kau panggil ada dia, maka dia penghuni neraka. Setelah dia ke sana Bapak Ibu sekalian ke Yaman, dan dia memanggil di sumur Barhut itu, mulutnya pintu neraka di situ, dia mengatakan, ya bulan, di mana kau? Kemudian terjawab bahwa saya ada di sini. Kemudian sahabatnya bertanya, kenapa? Di mana uang saya kau simpan? Yang 1.000 dinar. Saya simpan uangmu ada di belakang rumah saya, tidak satu sen pun berkurang, ada di sini. Maka dia katakan bahwa ini adalah amanah sekali. Kemudian kenapa kau tidak berikan titipkan kepada istrimu? Saya takut jangan sampai kalau saya titipkan sama istriku tidak amanah dan dia belanjakan, nauzubillah. Terus ditanya Bapak Ibu sekalian, kenapa kau bisa ada di sini? Dia mengatakan, itu disebabkan karena saya ada saudara saya, ada sahabat saya, 3 hari saya tidak menyapa dengan dia, kemudian saya meninggal. Saya terputus tali hubungan silaturahim saya, sehingga saya ada di tempat ini. Maka dengan sampaikanlah kepada saudaraku yang saya terputus hubunganku kepada dia, ceritakan kabarku tentang seperti ini. Saya minta tolong supaya dimaafkan kehilapan dengan dosa saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya Bapak sekalian. Maka dengan demikian waktu itu dia kembali kebakan kepada saudaranya, saudaraku terputus karena tidak pernah engkau menyambung silaturahimmu, memutuskan tali silaturahimmu. Sekarang beliau ada di dalam neraka, maafkanlah dia.
Setelah dia dimaafkan Bapak Ibu sekalian, dipanggil kembali namanya di Sumur Zamzam. Alhamdulillah, dia sudah kedengaran suaranya di Sumur Zamzam. Apa yang bisa kita petik dari ini Bapak Ibu sekalian? Mari kita melihat la yadkhulul jannah qati'ur rahim, bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim Bapak Ibu sekalian itu akan tidak akan mencium bau api neraka. Maka dengan demikian kami mewanti-wanti Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, pilihan boleh beda, tetapi hubungan dari silaturahim kita jangan sampai terputus disebabkan karena pilkada di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Rasulullah SAW memberikan satu kita bahwa bagaimana kita sunnahnya, kita menjaga sunnahnya walaupun satu sunnah saja. Kita jaga. Masa Nabi tamassaka bi sunnati inda pasali kana ka ajruhu bi syahid. Nah, Nabi Muhammad SAW, siapa yang berpegang kepada sunat walaupun hanya sunat selalu dia kerjakan Bapak Ibu sekalian, maka ka ajruhu sama halnya dengan pahalanya syahid. Dia syahid atau mati dalam pahala seperti orang yang mati syahid Bapak Ibu sekalian. Apa sunnah, bagaimana menjaga, melihat sahabat ini bahwa kita adalah umat Rasulullah fi yaumil qiyamah asrun rinnikum Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah akan menandai kita dengan satu amalan yang dilakukan oleh, yaitu adalah Bilal bin Rabah, bahwa untuk menandai kita pada hari kiamat, yaitu adalah Yajurul muhajjalin, kita akan datang Bapak Ibu sekalian dengan mulai dari kaki sampai wajah kita semuanya akan bercahaya. Bagaimana bercahayanya yang membuat kita bercahaya Bapak Ibu sekalian? Tidak ada lain kecuali adalah al-hifzul wudu'i. Kita senantiasa menjaga wudu kita. Insya Allah cahaya wudu ini akan senantiasa memberikan cahaya di yaumil qiyamah. Inilah yang akan ditandai oleh Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Rasulullah walaupun hanya satu sunnah Bapak Ibu sekalian, tetapi kita senantiasa konsisten untuk melaksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wata ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadzal yawma dhanban illa ghafartah wa la mawridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana wa taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun udhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa aqimis shalah.